Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikram Reza Rizky, NRP 5017-31024 dari kelas Vulkanologi A. Di sini saya akan mereview salah satu buku vulkanologi yang berjudul Geologi Gunung Api Purba. Dan di video kali ini saya akan membahas di bab satunya yang berjudul Pendahuluan. Untuk outline dari video kali ini itu adalah latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, pengertian dasar dan ruang lingkup dan sistematika. Oke, yang pertama terkait latar belakang, di mana Indonesia sendiri itu sudah memiliki aktivitas vulkanisme sejak zaman Perm atau sekitar 200 hingga 260 juta tahun yang lalu. Nah, hal ini dibuktikan dari batuan yang tersingkap di Formasi Silungkang, Palepar, dan Gunung Api Panti di Pulau Sumatera. Vulkanisme tertua itu ada di Kalimantan, itu berumur Trias dan juga Kapur, di mana Trias sendiri ditandai oleh batuan pada Gunung Api Jambu, Skadau, dan Formasi Kuayan, dan umur Kapur itu di Formasi Haruyan. Di Jawa sendiri itu juga punya batuan gunung api tertua itu di Formasi Jatibarang dengan umur Kapur sampai Eosen. Selain memiliki gunung api yang berumur kuarter, di Indonesia juga memiliki gunung api yang berumur tersier dan juga pratersier, di mana eh, gunung api ini sendiri itu tersebar melimpah di Indonesia dan dikenal sebagai Old Andesite Formation atau OAF menurut Van Bemmelen 1949. Nah, berikut adalah gunung-gunung api tersier yang diketahui di Indonesia, di mana di Sumatera ada formasi Brauweh, gunung api Pulau Weh, formasi Hulu Simpang, dan di Jawa ada formasi Jampang, formasi Semilir, formasi Ngelanggeran. Di Bali dan Nusa Tenggara itu ada jalur kelanjutan dari Jawa. Di Kalimantan ada gunung api Piabung, Nyaan, Muler, Jawa, Jelai, Meragoh, dan intrusi Sintang. Dan di Sulawesi itu ada dari Talaut, itu pegunungannya dari Talaut, Sulawesi Utara hingga ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya permasalahan. Jadi apa sih permasalahan dari vulkanologi di Indonesia ini sendiri, di mana penelitian di Indonesia itu masih minim terkait vulkanisme. Jadi meskipun gunung apinya terbilang sangat melimpah, tetapi di Indonesia sendiri itu masih kurang memanfaatkan gunung api ini dalam banyak penelitian dan eh, mereka pun hanya berfokus pada gunung-gunung api yang aktif untuk dalam memitigasi bencana ataupun semacamnya, atau bisa dibilang penelitian ini tuh lebih fokus pada kegiatan yang non profit. Jadi belum lebih diarahkan untuk eh, eksplorasi mineral ataupun energi atau kegiatan yang profil oriented. Kemudian yang kedua, istilah genetis dipakai berdasarkan mekanisme erupsi dan tingkat bahaya. Jadi adanya istilah genetis yang digunakan dalam penamaan atau penamaan gunung api berdasarkan mekanisme erupsi dan juga sumbernya. Jadi dengan ini, dengan istilah-istilah ini kita dapat melihat langsung, diamati langsung aktivitas gunung api aktif itu seperti apa. Jadi contoh istilah genetis itu kayak endapan awan panas Merapi ataupun kubah lava kelut. Nah, setelah itu yang ketiga ada hampir tidak ada lembaga khusus vulkanologi. Jadi eh, meskipun gunung api itu sangat melimpah di Indonesia, namun masih kurangnya lembaga-lembaga yang meneliti lebih jauh terkait gunung-gunung api ini sendiri. Dan ironisnya, pusat pendidikan dan penelitian geologi itu bahkan banyak yang berdiri di kawasan gunung api. Contohnya di daerah Bogor dan juga Yogyakarta. Kemudian yang keempat itu adalah kajiannya terbatas pada petrologi, geokimia, dan tektonika. Jadi eh, penelitian fisik vulkanologi ini hampir tidak ada karena bentuk gunung api tua itu sangat sulit dikenali. Jadi sulit dikenali karena apa? Karena sudah mengalami erosi yang dengan jangka waktu yang sudah lama sehingga fitur dari gunung apinya sendiri itu sudah sangat susah untuk diidentifikasi. Makanya kajiannya itu sangat terbatas. Kemudian adanya konsep geologi barat, sedimentologi dan stratigrafi yang kurang cocok untuk batuan vulkani yang punah
untuk batuan vulkanik yang punya karakteristik unik dan juga membentuk strukturnya sendiri. Jadi eh, batuan vulkanik ini memiliki identifikasinya atau klasifikasinya sendiri. Kemudian terakhir eh, kurangnya pemahaman yang menghambat pembelajaran geologi gunung api tua. Jadi di Indonesia, vulkanisme itu juga bisa memengaruhi pengendapan dari karbonat di eh, daerah salah satu Yogyakarta itu di pegunungan selatan Yogyakarta. Jadi batuan gunung api itu masih sangat kurang atau lebih tepatnya gunung api itu masih kurang dalam diteliti lebih jauh untuk aktivitasnya. Baik, selanjutnya terkait masuk dan tujuan. Jadi buku ini sebenarnya bertujuan untuk mengangkat keberadaan dari gunung api purba yang selama ini sangat kurang untuk dikenali oleh masyarakat awam. Indonesia memiliki banyak gunung aktif memiliki banyak gunung api yang aktif hingga masa kini. Dan adanya gunung api kuarter yang beristirahat dan adapun batuan gunung api tua. Hal ini menunjukkan bahwa pada umur tersier dan lebih tua juga eh, sudah ada gunung api gitu. Kemudian dengan adanya buku ini itu juga kita bisa mengetahui gunung api purbanya itu berdasarkan jenisnya, tipenya serta sebaran vertikal dan lateralnya memberikan sumbangan bagi pengembangan geologi gunung api dan juga ilmu kebumian ke depannya. Kemudian manfaat terapan. Nah, ada tiga manfaat terapan yang diketahui. Yang pertama adalah untuk mendukung eksplorasi sumber energi dan mineral baru. Yang kedua adalah membantu pengelolaan lingkungan geologi dan mitigasi bencana. Dan yang ketiga itu membentuk ahli pada gejala atau persoalan yang ada di daerah sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah diharapkannya para ahli itu dapat menjadi agent of change dalam mengembangkan metode pembelajaran geologi. Jadi dengan eh, dipelajarinya vulkanologi ini itu dapat diciptakannya metode eksplorasi sumber daya, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana yang lebih sesuai dengan kondisi lokalnya. Di sini dapat dilihat ada bagan, di mana bagan ini merupakan bagan pengetahuan geologi gunung api yang dijadikan sebagai landasan untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut bahwa geologi gunung api itu juga bisa menciptakan dua potensi yang itu sumber daya geologi dan juga bencana geologi. Untuk potensi sumber daya geologi itu bisa eh, didapatkan berupa potensi mineral, energi ataupun lingkungan. Untuk bencana geologi, potensi utamanya itu sebenarnya cuma letusan gunung api. Tetapi dari letusan gunung api itu bisa menimbulkan berbagai bencana lainnya seperti gempa bumi, tanah longsor, dan juga tsunami dan gunung api lumpur atau lebih dikenal sebagai mount volcano. Nah, selanjutnya terkait pengertian dasar. Vulkanologi itu merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan gunung api. Vulkanologi itu diambil dari dua kata yaitu vulcano dan juga logi. Vulcano itu gunung api dan logos itu adalah ilmu. Jadi kata vulcano itu dari mana? Jadi kata vulcano itu berasal dari bahasa Belanda yang eh, disebut sebagai vulkaan atau di Italia itu dibilangnya vulcano. Jadi ini ada beberapa definisi gunung api, ya di mana yang pertama adalah menurut Alswar dan kawan-kawannya pada tahun 1988. Jadi gunung api menurut beliau adalah bentuk timbulan di permukaan bumi yang dibangun oleh timbulan rempah gunung api dan menjadi tempat munculnya batuan leleran dan rempah lepas gunung api yang berasal dari dalam bumi. Namun dari definisi Alswar sendiri itu masih memiliki beberapa eh, kelemahan, di mana yang pertama definisinya itu seharusnya jelas dalam satu kalimat, bukan dipisah menjadi beberapa poin. Nah, yang kedua itu deskripsinya itu per butir. Jadi butir pertama itu hanya menggambarkan bentuk permukaan, padahal batuan itu bisa terbentuk dari proses non vulkanik juga, baik dari resedimentasi, tektonik, dan juga erosi. Kemudian butir kedua itu terkesan hanya mengakui gunung api yang masih aktif hingga sekarang.
sehingga menyingkirkan gunung-gunung api purba yang sudah lama beristirahat. Dan yang ketiga itu butir butir ketiga itu terlalu membatasi gunung api yang eh, hanya sebagai lokasi keluarnya magma, kawah atau kaldera, padahal konsep gunung api itu lebih luas dari itu. Itu penjelasan kelemahan dari definisi Alswar dari buku Geologi Gunung Api Purba tadi. Kemudian menurut Schieferdecker 1959, di mana gunung api itu merupakan tempat keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan atau sudah keluar sejak dulu. Jadi yang poin yang lebih utama itu eh, tempat keluarnya magma bumi yang keluar ke permukaan yang atau sudah keluar sejak dulu. Dan gunung apinya itu membentuk gunung kerucut dengan kawah di puncaknya. Kemudian yang ketiga itu menurut McDonald 1972 di mana gunung api itu celah tempat batuan kental pijar atau gas atau keduanya bahkan dan itu keluar dari dalam bumi menuju permukaan. Jadi batuan kental pijar ini itu maksudnya magma. Kemudian ini ada keterangan tambahan di mana eh, gunung api itu kawah itu diidentifikasi sebagai kawah ketika luasnya itu sekitar kurang dari 2000 meter dan kaldera itu lebih dari sama dengan 2000 meter. Jadi tidak semua gunung api itu harus membentuk bukit atau gunung. Jadi itu pembentukannya jadi pembentukannya itu tergantung dari akumulasi materialnya dari mana? Dari sekeliling atau ya dari sekeliling kawah atau kaleranya itu sendiri. Kemudian gunung api itu dibedakan dengan istilah gunung atau bukit yang hanya bermakna pada topografi. Jadi misal kayak gunung itu lebih cenderung ke topografi yang lebih tinggi daripada bukit. Kemudian yang keempat itu masyarakat umum itu lebih mengenal gunung api sebagai gunung yang mengeluarkan api atau berupa letusan api. Nah, selanjutnya terkait paleovolcano dan lapangan gunung api. Paleovolcano itu adalah paleovolcano atau biasa sering disebut sebagai gunung api purba atau fosil gunung api itu gunung api yang pernah aktif namun sekarang sudah mati dan mengalami erosi sehingga fitur dari gunung apinya itu sendiri sudah tidak bisa teridentifikasi lagi atau sudah tidak jelas. Kemudian ada lapangan gunung api. Lapangan gunung api itu merupakan daerah tertentu dengan banyaknya aktivitas gunung api dengan memiliki 10 hingga 100 gunung api yang berbentuk kerucut sinder yang tersebar acak di lapangan itu sendiri dengan aliran lava yang kemungkinan juga ada di sana. Gunung api di sana juga dapat berupa kumpulan poligenesis dan lapangan gunung api ini itu tidak terhubung dengan lapangan gunung api lainnya. Jadi mereka memiliki kegiatan gunung apinya masing-masing. Selanjutnya terkait istilah vulkanisme. Vulkanisme itu merupakan proses alam yang memiliki hubungan dengan aktivitas kegunung apian atau bisa dikatakan sebagai keseluruhan proses dari pembentukan magma di dalam bumi hingga keluarnya ke permukaan. Aktivitas magma ini itu terekam lewat peralatan geofisika ataupun geokimia dan di permukaan itu vulkanisme ini tampak sebagai letusan, fumarola, solfatara, mata air panas, lumpur, dan aktivitas vulkanik yang lainnya. Lingkup dari vulkanologi itu sangat luas, dari magmatologi atau disebut juga sebagai petrologi beku, sedimentologi vulkanik, hingga panas bumi. Nah, dengan luasnya lingkup vulkanologi ini, maka dibentuklah organisasi profesi internasional yang bernama IAFC ini atau kepanjangan itu Association on Volcanology and Chemistry of Earth Interior. Nah, bahasan lingkup vulkanologi ini tuh ada empat yang dijelaskan dari buku ini. Itu ada huluk, itu bentuk fisik alamiah atau nature. Kemudian mulai jadi, itu asal usul origin genesis. Kemudian ketiga ada bahaya dan mitigasi atau volcanic hazards and their mitigations atau mitigasinya juga. Kemudian yang keempat adalah
manfaat dari sumber daya gunung api itu sendiri. Tahapan pemahaman dari vulkanisme itu ada tiga. Ada pemirian atau deskriptif, tafsiran interpretatif, dan kemanusiaan humanistik. Jadi saya akan jelaskan satu persatu di mana pemerian sendiri itu merupakan uraian objektif tentang data yang diamati pada gunung api dan vulkanisme. Jadi data ini itu akan menjadi dasar awal sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut. Nah, analisis lebih lanjutnya ini apa? Yaitu adalah penafsiran atau interpretatif, di mana proses menafsirkan hal-hal yang tidak dapat diamati langsung, misalnya dari asal-usul sumber sumber erupsinya, kemudian lingkungan asalnya, mekanisme letusan, lalu lingkungan pengendapannya, serta umur kejadiannya. Kemudian adalah humanistik. Humanistik itu hubungan gunung api dengan kehidupan manusia. Jadi berhubungan dengan ancaman bahaya yang dihadapi oleh manusia dan lingkungan oleh gunung api itu sendiri dan juga usaha penanggulangannya dari bencana letusannya. Seperti itu. Kemudian ada istilah gunung api aktif. Jadi gunung api aktif itu memiliki eh, dua teori dari dua ahli yaitu dari para ahli Jepang dan Selandia Baru, di mana menyatakan bahwa eh, gunung api yang sudah meletus yang sudah pernah meletus dari 50.000 tahun yang lalu hingga sekarang itu dikatakan sebagai gunung api yang aktif. Kemudian gunung api yang kegiatannya itu eh, sudah aktif dari antara 50.000 hingga 10.000 tahun yang lalu itu dikatakan gunung api yang berpotensial aktif, dan gunung api yang sudah mati di apa ya, gunung api yang sudah memiliki umur lebih dari 100 ribuan tahun yang lalu itu sudah dikatakan sebagai gunung api yang sudah mati atau gunung api purba. Itu menurut para ahli Jepang dan Selandia Baru aktif. Kemudian menurut eh, Newman van Padang, itu 1951, atau ini merupakan versi Indonesia dari eh, PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi menyatakan bahwa gunung api aktif itu memiliki tiga tipe. Gunung api itu memiliki tiga tipe, tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu menyatakan bahwa gunung api itu pernah meletus sejak 1600. Tipe B menyatakan belum meletus sejak 1600 tapi masih ada tanda-tanda vulkanismenya. Kemudian tipe C itu bentuknya sudah tidak jelas tapi ada fumarola, solfatara, dan juga panas bumi itu sendiri. Nah, eh, sebenarnya ada satu catatan tambahan di mana gunung api ini itu juga berhubungan dengan aktivitas tektonik, di mana gunung api bisa meletus kalau misalnya tektonikanya itu aktif, walaupun walaupun lama tidak menunjukkan aktivitasnya. Contohnya seperti di Gunung Anak Ranakah di Flores, di mana yang awalnya gunung apinya itu beristirahat sekitar 14.500 tahun, itu akhirnya meletus karena aktivitas tektonik ini sendiri pada tahun 19 1987 hingga 1989. Nah, ini ada eh, tabel di mana ini tabel yang dibuat oleh Ferrari pada tahun 1995 menyatakan bahwa dia menganggap gunung api aktif bila lama hidupnya mulai dari dia lahir sampai dia mati itu statistik itu belum terlampaui. Jadi itu dinyatakan dalam tabel ini yang menunjukkan lama hidup dan juga waktu istirahat tiap tipe gunung api di dunia. Misalnya kita ambil contoh di kaldera Tunggal. Di kaldera Tunggal itu rata-rata hidupnya 846.000 tahun dengan maksimumnya itu hingga 3,8 juta tahun. 3,8 juta tahun. Nah, jika batuan termudanya itu berumur 500.000 tahun, gunung apinya itu masih dibilang sebagai gunung api yang masih aktif. Namun jika umurnya lebih dari 4 juta tahun atau bahkan waktu istirahatnya itu lebih dari 850.000 tahun, maka gunung apinya itu sudah dinyatakan sebagai gunung api yang sudah mati.
Kemudian di sini ada eh, teori dari Newhall dan Zurisin 1988 di mana dia membuat dia menyatakan suatu definisi berupa volcanic unrest di mana volcanic unrest ini tuh dijelaskan bahwa merupakan perubahan signifikan atau bahkan biasanya berupa peningkatan pada kegempaan, deformasi tanah, aktivitas fumarol dan parameter lain di sekitar sesam gunung api. Ada 4 tipe kegiatan yang diperhatikan di mana yang pertama adalah keaktifan langsung menuju letusan. Jadi dari keaktifan langsung menuju letusan ini itu akan menunjukkan tanda awal atau prekursor yang jelas terhadap adanya kegiatan gunung api. Kemudian yang kedua adalah keaktifan tidak segera menuju erupsi, namun menjadi bagian dari rangkaian panjang atau jangka waktu yang lama. Misalnya kayak penerusan magma berulang dan akhirnya itu mengarah ke letusan gunung api. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan di antara fase-fase letusan yang terus-menerus dan yang keempat keaktifan yang tidak berhubungan dengan letusan gunung api dan terkait tektonika regional ataupun perubahan panas sistem hidrotermal. Adapun pandangan tambahan di mana gunung api di daerah tektonik aktif dan berumur kuarter itu masih dipandang aktif atau bahkan berpotensi aktif meskipun tanpa aktivitas permukaan seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Kemudian gunung api ini bisa saja sedang menghimpun atau mengumpulkan energi di bawah permukaannya, misalnya melalui diferensiasi ataupun pencampuran magma yang akhirnya ketika energinya ini sudah terkumpul, sudah sangat kuat, eh, dapat memicu letusan gunung api ketika adanya jalan keluar yang sudah ada. Aktivitas gunung api itu erat kaitannya dengan kegiatan tektonika dan akhirnya eh, ke- sorry, aktivitas gunung api erat kaitannya dengan kegiatan tektonika, di mana kegiatan tektonika ini itu menciptakan sebuah jalur keluar dari magmanya yang eh, di menciptakan jalur magmanya berupa rekahan itu sendiri. Nah, kemudian ruang lingkup dari dan sistematika. Jadi, oh, oke. Jadi ruang lingkup pembahasan geologi Gunung Api Purba dari buku ini itu diawali dengan kita memahami bagaimana kegunung apian masa kini agar bisa memudahkan pembacanya memahami istilah vulkanologi. Karena vulkanisme ini berkaitan erat dengan magmatisme, jadi buku ini juga membahas asal-usul dari magma itu sendiri ataupun bentuk bentang alam dan struktur gunung api, tipe dan proses erupsi, serta produk yang dihasilkan dari batuan gunung apinya, termasuk hubungan antara magmatisme, vulkanisme, dan juga tektonika. Pembahasan gunung api purba ini dimulai dari konsep dasarnya, pandangan geologi sedimenter dan gunung api, serta metode pengenalannya yang mencakup dari analisis data inderaja, geomorfologi, sedimentologi, stratigrafi, struktur geologi, petrologi geokimia, hingga data pemborannya, serta pembahasan aspek geofisika, meski identifikasi bahwa permukaan ini masih belum pernah dilakukan. Pada bagian akhir, disajikan adanya studi identifikasi gunung api purba di berbagai daerah Indonesia yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kebumian khususnya dalam menganalisis tumpang tindih vulkanisme, pembentukan cekungan busur gunung api, serta aplikasinya dalam pencarian sumber mineralisasi dan energi fosil baru, penataan lingkungan geologi, dan mitigasi bencana geologi. Mungkin cukup sekian dari video kali ini terkait pembahasan bab satu pendahuluan dari buku Geologi Gunung Api Purba. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.